Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas Al-Ajurumiyah pada bab pertama tentang Al-Kalamu. Apa itu kalam? Sederhananya, dalam bahasa Indonesia, kalam dapat diartikan sebagai kalimat yang sempurna. Sebagai contoh, Muhammad sedang belajar. Muhammad sebagai subjek atau pelaku, belajar sebagai predikat atau kata kerja. Contoh yang kedua, Khalid sedang makan roti. Khalid sebagai subjek atau pelaku, makan sebagai predikat atau kata kerja, roti sebagai objek atau korban. Dua contoh ini sudah merupakan kalimat yang sempurna dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kalau menurut ahli nahwu, khususnya dalam kitab Al-Ajurumiyah, didefinisikan sebagai al-kalamu huwal lafzul murakkabu al-mufidu bil wada'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faidah serta disengaja. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa syarat kalam itu ada 4. Yang pertama adalah lafaz, yang kedua murakkab, yang ketiga mufid, yang terakhir adalah wada'i atau wado'. Kita ke syarat yang pertama, lafaz. As-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Lafaz adalah suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Jadi ketika kita ingin membuat kalam atau kalimat yang sempurna dalam bahasa Arab, itu harus menggunakan salah satu dari huruf hijaiyah. Contohnya adalah Muhammadun Talibun. Muhammad ini tersusun dari beberapa huruf hijaiyah, yaitu mim, kha, mim, dan dal. Kemudian Talibun tersusun dari huruf hijaiyah to, alif, lam, ba. Maka dari itu, ketika kita berbicara menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, itu bukan termasuk kalam. Kenapa? Ya karena memang nahwu itu membahas tentang bahasa Arab seperti itu. Contoh yang kedua adalah murakkab. Mu'allafun min kalimatain fa'aksar. Tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Syarat yang kedua adalah tersusun. Harus ada 2 kalimat atau lebih. Contohnya adalah Muhammadun Talibun. Ini tersusun dari 2 kalimat. Kalimat yang pertama Muhammad, kalimat yang kedua adalah Talib. Muhammad adalah seorang murid. Kalau kita hanya mengatakan Muhammad 1 kalimat saja, maka bukan termasuk kalam karena belum tersusun. Atau kita hanya mengatakan masjidun 1 kalimat saja, ini bukan termasuk kalam karena kalam itu sudah merupakan susunan yang sempurna. Kalau hanya 1 saja, belum termasuk kalam. Syarat selanjutnya adalah mufid, ma'afada faidatan tamatan, ungkapan yang memberi faidah secara sempurna. Jadi lawan bicara kita bisa langsung memahami apa yang kita katakan. Contoh, hadorol ustazu, seorang guru telah datang. Ketika kita mengatakan demikian kepada lawan bicara kita, orang lain akan paham, oh guru itu datang. Tapi kalau kita berbicara in hadorol ustazu, apabila guru datang, kemudian kita terdiam, tidak melanjutkan apa yang kita ungkapkan tadi, orang lain akan menunggu kelanjutannya. Apabila guru datang, lalu seperti apa? Lalu kita harus bagaimana? Seperti itu kan? Maka walaupun ini sudah lafaz, merupakan kumpulan dari huruf hijaiyah, sudah murakkab, tersusun dari 3 kalimat,
Yang pertama in, kedua hadoro, yang ketiga ustadz, tapi belum mufid atau belum dapat dipahami oleh lawan bicara kita, maka ini belum termasuk kalam. Karena sekali lagi, kalam adalah ungkapan atau susunan kalimat yang sudah sempurna. Syarat yang terakhir adalah wada'i atau wada' qasdul mutakallim ifham as-sami'. Pembicara sengaja memberikan pemahaman kepada lawan bicaranya. Jadi harus ada unsur kesengajaan. Kalau ada orang berbicara dalam keadaan tertidur misalkan, atau ngigo ya, walaupun sudah lafadz, murakkab, sudah mufid, tapi dia berbicaranya dalam keadaan tertidur, ini bukan termasuk kalam karena tidak ada unsur kesengajaan. Atau orang gila berbicara misalkan ya, sudah lafadz, sudah murakkab, sudah mufid, tapi karena orang gila tidak mempunyai unsur kesengajaan, ini bukan termasuk kalam. Itulah keempat syarat kalam yang harus kita pahami dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.